Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua peserta Call for Paper Himpunan Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 2021. Perkenalkan, nama saya Alif Adiba Yulian dari Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan artikel ilmiah saya yang berjudul Strategi Pembelajaran Berbasis E-Learning selama Pandemi COVID-19 di SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo. Ini adalah abstrak saya. Untuk mengetahui tujuan penelitian saya adalah untuk mengetahui penggunaan e-learning, fasilitas dalam e-learning, dan hambatan dalam pembelajaran berbasis elektronik di SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang seluruh datanya diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Berdasarkan penelitian, strategi pembelajaran berbasis elektronik adalah salah satu alternatif pengganti kegiatan pembelajaran di kelas sebagai dampak adanya pandemi COVID-19 untuk membantu siswa mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Berbagai fasilitas pendukung disediakan oleh pihak sekolah untuk memudahkan siswa dan guru melakukan kegiatan pembelajaran. Meskipun pelaksanaan pembelajaran berbasis elektronik di SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo sudah cukup baik, namun ditemui hambatan dalam pembelajaran dari sisi teknis dan kesiapan siswa. Sejak ditetapkannya virus COVID-19 sebagai pandemi, berbagai upaya dilakukan pemerintah Indonesia untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 termasuk di lingkungan pendidikan dengan menerapkan kebijakan belajar dari rumah. Setiap institusi pendidikan dapat menentukan materi esensial yang menjadi inti pencapaian serta strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi dan kemajuan teknologi yang ada di setiap daerah. Salah satunya menggunakan strategi pembelajaran berbasis elektronik atau biasa disebut e-learning. Menurut Rusli, terdapat 3 fungsi pembelajaran berbasis elektronik terhadap kegiatan pembelajaran. Yang pertama sebagai suplemen atau tambahan yang sifatnya opsional, sebagai komplement, pelengkap atau penguatan dalam mengikuti pembelajaran konvensional, serta sebagai substitusi, pengganti, alternatif kegiatan pembelajaran konvensional. Dalam penelitian ini, fungsi dari e-learning adalah sebagai pengganti atau alternatif kegiatan pembelajaran di kelas sebagai dampak adanya pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang seluruh datanya diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Penggunaan metode kualitatif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai pembelajaran berbasis elektronik atau e-learning sebagai strategi pembelajaran selama pandemi COVID-19 di SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo. Memasuki pembahasan pertama, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat COVID-19 pada 24 Maret 2020. Seluruh instansi pendidikan diwajibkan untuk melakukan penyesuaian dan strategi pembelajaran yang dilaksanakan secara daring atau dalam jaringan, salah satunya yakni melalui e-learning. Pandangan dasar terkait e-learning terbagi menjadi 2, yaitu electronic-based e-learning dan internet-based. Internet-based learning adalah pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berupa elektronik seperti proyektor, internet, komputer, dan lain-lain. Sementara internet-based ialah strategi pembelajaran yang menggunakan fasilitas internet yang bersifat online sebagai instrumen utamanya, Rusli 2020. Maka berdasarkan hal ini, sistem e-learning yang dimiliki oleh SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo termasuk kombinasi keduanya. Yang kedua terkait fasilitas e-learning. E-learning memiliki 8 karakteristik, diantaranya adalah non-linearity
atau kebebasan untuk mengakses. Self-managing artinya dapat mengelola proses pembelajaran secara mandiri dengan mengikuti struktur yang telah dibuat. Feedback interactivity, pembelajaran dapat dilakukan dengan interaktif dengan disediakannya fasilitas umpan balik atau feedback pada proses pembelajaran. Yang keempat, multimedia learner style, artinya berbagai fasilitas multimedia dihadirkan di e-learning untuk mendukung dan membuat siswa memahami lebih jelas tentang materi. Selanjutnya adalah just in time, dapat dilakukan kapan saja meskipun hanya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan atau hanya ingin meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Dynamic updating, yaitu e-learning dapat memperbarui materi secara online ketika ada perubahan. Selanjutnya adalah easy accessibility atau access ease. E-learning bisa diakses dari browser manapun atau yang terpasang dalam device pengguna. Collaborative learning memungkinkan interaksi secara langsung maupun di waktu yang berbeda sehingga siswa dan guru dapat berkomunikasi. Pada e-learning SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo, semua siswa dapat mengakses melalui smartphone, komputer maupun laptop dengan memasukkan username dan password yang telah diberikan sekolah. Adapun fasilitas yang dapat diakses oleh peserta didik antara lain adalah daftar kehadiran, materi pelajaran, penugasan, dan ujian. Yang ketiga mengenai hambatan e-learning. Hambatan e-learning terbagi menjadi dua, yakni dari sisi teknis dan sisi kesiapan siswa. Dari sisi teknis, jaringan internet dan kuota internet sering menjadi titik lemah bagi strategi pembelajaran berbasis elektronik ini. Untuk mengunduh maupun membuka file besar seperti materi video, siswa sering mengeluhkan sistem e-learning yang melambat. Kemudian, berdasarkan fasilitas e-learning Muhammadiyah 10 Sidoarjo dapat diketahui bahwa 2 dari 8 karakteristik atau faktor dari e-learning tidak dimiliki, yakni fasilitas feedback interactivity dan collaborative learning. Hal ini menunjukkan bahwa e-learning SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo belum terjadi proses pembelajaran yang interaktif serta proses pembelajaran tidak dilakukan secara kolaboratif. Dari sisi kesiapan pembelajar atau siswa, terdapat perbedaan kemampuan dan prestasi siswa jika dibandingkan sebelum dan sesudah pembelajaran berbasis elektronik ini diterapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya pemahaman terhadap materi yang disampaikan dan tanggung jawab siswa dalam pengerjaan tugas. Melalui pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran berbasis elektronik adalah salah satu alternatif pengganti kegiatan pembelajaran di kelas sebagai dampak adanya pandemi COVID-19 untuk membantu siswa mencapai hasil yang optimal. Berbagai fasilitas pendukung disediakan oleh pihak sekolah untuk memudahkan siswa dan guru melakukan kegiatan pembelajaran melalui e-learning. Meskipun pelaksanaan pembelajaran e-learning di SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo sudah cukup baik, namun ditemui hambatan dalam pembelajaran dari sisi teknis, yakni tidak adanya fasilitas feedback, interactivity, dan collaborative learning. Sehingga pengembangan e-learning SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo sangat diperlukan agar e-learning sebagai pengganti pembelajaran di kelas mencapai hasil yang lebih optimal. Dengan terselesaikannya artikel ilmiah ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga artikel ini bisa terselesai dengan baik. Tak lupa, penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Yuli Astuti MPD selaku Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris yang telah memberikan bimbingan. Penulis juga berterima kasih kepada Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo, Bapak Muhammad Muwir, SAG, dan guru-guru kelas yang sudah memberikan informasi untuk pembuatan artikel ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.